Halo Sobat Mandaya, balik lagi di Live Health Podcast bersama saya Nina. Dan kali ini saya sudah kedatangan satu orang dokter spesial nih. Ada Dr. Christian Ariona, spesialis bedah saraf fellow tulang belakang, betul ya dok ya? Betul. SPBS, FTB. Sebenarnya belakangnya masih banyak, cuma kata Dr. Christian cukup sama FTB aja disebutnya cukup. Nah, tapi boleh jelasin nggak sih dok, FTB itu apa dok? Apa bedanya SPBS biasa sama FPBS FTB? Ya. Jadi SPBS itu kan spesialis bedah saraf. Ya. Dan sejak awal tahun 2025 lalu diberlakukan yang namanya sistem fellow pada pendidikan bedah saraf di Indonesia. Sistem fellow itu di bedah saraf di Indonesia ada beberapa, termasuk salah satunya itu adalah FTB atau fellow tulang belakang. Jadi fellow tulang belakang itu adalah spesialis bedah saraf yang sudah lulus, habis itu mengambil lagi sekolah lagi lah, dibilangnya ya, untuk fokus ke operasi pada kasus-kasus tulang belakang. Tulang belakang. Ya. Oke. Oh, jadi biasanya kalau misalnya bedah saraf itu kan bisa operasi otak, kemudian bisa tulang belakang juga. Nah, Betul. ini berarti dokter Christian udah mengambil fellow yang lebih konsentrasinya lebih terfokus lagi ke tulang belakang gitu, Ya, dok betul. ya. Oke. Nah, berarti kalau kita bicara masalah tulang belakang nih, paling banyak itu kan kita dengar istilah yang namanya saraf kejepit. Gitu. Nah, saraf kejepit itu juga setahu saya itu bisa, saraf kejepitnya bisa di mana-mana, kan bisa di punggung, bisa di pinggang bawah, bisa di punggung tengah-tengah, itu bisa juga di leher gitu. Nah, itu ada perbedaannya nggak sih dok, saraf kejepit di area-area itu secara mungkin tingkat keparahan atau mungkin dampaknya ke pasien sendiri? Untuk perbedaan pasti beda ya semua ya. Pasti beda semua. Gampangnya adalah kalau andaikan kejepit di pinggang, itu keluhannya biasanya nyeri di pinggangnya menjalar ke kaki. Oke. Itu kalau di pinggang. Kalau di punggung, kalau ada yang kejepit, dia menjalarnya ke perut atau dada bagian depan. Oh, Jadi dari punggung menjalar ke depan. Di punggung juga bisa dua sebenarnya. Satu yang menjalar ke depan, kedua apabila dia kejepitnya di tengah atau yang lebih berat malah bisa lumpuh kedua kaki. Oh, oke. Kalau di leher sama ada dua. Kalau andaikan dia kejepitnya di cabangnya, dia nyerinya menjalar dari leher bisa menjalar sampai ke jari-jari tangan. Tapi kalau dia ngejepitnya di tengah, itu bisa mengganggunya sampai ke dada, sampai ke bawah. Oh, jadi luas ya, jadi dari dada Luas ke ya, bawah. tergantung dari jenis kejepitnya seperti apa, seberapa berat kejepitnya, dan ya itu semua harus dipastikan dengan pemeriksaan MRI. Oke. Untuk kita bisa tahu posisi kejepitnya di mana dan seberat apa sih kejepitnya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin saraf kejepit di leher gitu kan. Leher itu kan salah satu anggota tubuh yang kayaknya tuh kompleks gitu dok ya. Jadi di situ udah ruangannya sempit, banyak pembuluh darah, banyak tulang-tulang kecil-kecil gitu kan. Nah, untuk saraf kejepit yang di leher sendiri gitu, itu ada perbedaan nggak penanganannya sama saraf kejepit di area punggung misalnya? Ya, tentu ada ya, pasti beda sekali. Leher itu kan ya yang menyambungkan kepala kita dengan tubuh kita. Ya, sedangkan yang menggerakkan tubuh kita ini kan semua di otak. Otak ada di kepala. Jadi leher itu sangat ruangannya kecil. Tetapi padat, sangat padat sekali, sehingga untuk apabila kita mau melakukan tindakan saraf kejepit di leher, tentu kita akan memerlukan persiapan yang lebih matang. Di sini yang selalu kita laksanakan adalah apabila kita melakukan operasi saraf di leher, kita pasti akan minta pendampingan IOM atau IONM ya. IOM itu jadi singkatan dari Intraoperative Neuromonitoring. Dan itu saya akan kerjasama dengan dokter dari spesialis neurologi, ya, yang akan ya mungkin saya bilangnya menemani saya lah, menjaga supaya saraf pasien itu tidak terluka atau tidak cedera akibat manipulasi pada saat kita melakukan operasi di leher. Dan apabila pada saat kita sudah mulai tahapan manipulasi saraf, itu saya dan dokter sarafnya akan mulai komunikasi. Misalnya saya akan bilang, dok, saya akan sudah mulai tahapan akan membebaskan foramen intervertebralis. Nah, foramen intervertebralis itu pasti akan berhubungan erat dengan saraf yang keluar ke tangan. Sehingga dari misalnya pada saat saya membebaskan ternyata proses saya menyebabkan cedera atau mulai ketekan, itu pasti dokter saraf akan bilang ke saya, dok, nervus ini terlihat iritasi. Kalau sudah terlihat iritasi, itu artinya sudah alarm buat saya untuk ya jangan terlalu berlebihan, atau mungkin kita stop dulu, kita evaluasi lagi apakah setelah kita tunggu membaik atau tidak iritasinya. Apabila iritasinya sudah membaik, mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Ya. Karena kalau andaikan pasiennya kita tidak ketahui dengan pasang IOM,
Ya ada kemungkinan kita baru tahu setelah pasiennya sadar. Ternyata pasiennya mengeluh, dok, kok tangan saya kebas, bagian kebas atau jari-jari saya lemas. Dan kalau itu terjadi itu sebenarnya bisa dibilang sudah terlambat. Ya kita tinggal berharap proses penyembuhan dari pasiennya sendiri. Ya kan itu yang kita nggak mau terjadi. Oke, jadi dengan si IOM ini itu nanti dia akan membantu dokter saraf ngasih tahu ke dokter bedah sarafnya nih ya, gitu kayak dok yang sebelah sini jangan di apa-apain dulu, atau dok yang sebelah sini mungkin boleh tekanannya dikurangin atau apa gitu. Betul. Dok ya. Berarti dengan IOM ini jadinya jauh lebih aman ya dok ya berarti? Jauh sekali. Patient safety benar-benar jauh meningkat dengan adanya teknologi IOM ini.